Imam Syafi'i kemudian berangkat diperintah ibunya. Jadi Imam Syafi'i ini nggak disuruh ngendon di rumah memaknya. Ibu sih sayang anak, cuma kalau sayang sama anak jangan dimanjain di rumah. Dia harus hidup mandiri di luar. Di zaman itu belum ada pesantren, belum ada. Sekarang udah enak di pesantren. Di satu pesantren ada mungkin 20 fan. Masing-masing kiai guru tinggal datang aja ke kelas. Kita kalau mau kajian idhofiyah tambahan tinggal ngaji ke rumahnya. Nikmat sekali tinggal di pesantren. Mewah kata orang. Coba kalian kursus bahasa Arab di luar, mahal. Khusus terjemahan Al-Quran di Jakarta udah habis sekian juta, nggak bisa-bisa juga nerjemah. Serius. Kawan saya mau belajar ngomong bahasa Arab, saya bilang untuk apa? Kamu belajar bahasa Arab untuk baca Quran. 3 bulan bisa, bayarnya murah. Tapi di luar bayarnya mahal, selesai pun tak bisa. Untuk apa? Maka nih kalian nih hidup mewah di sini. Mewah secara nilai. Ilmu nahu ada ustadznya? Sorob ada? Sarap, ya, apalagi balaghah, itu mahal itu ilmu, ya, mahal itu ilmu. Saya kaget, kawan kita bisa buat syair dengan qafiyah arud yang sahih. Saya sampai hari ini nggak bisa. Bisa sih buat tapi nggak pakai qafiyah, nggak pakai arud, nggak pakai mustaf'ilun, udah nggak bisa. Buat sendiri aja, prosa. Jadi syairnya syair nasr. Bisa buat, tapi nggak pakai wazan-wazan begitu. Karena emang nggak, satu-satunya ilmu yang saya tidak selesai ngaji itu cuma ilmu arud. Ya, yang saya ingat ya, dalam ilfan Islami itu yang nggak selesai. Coba ngaji di YouTube memang nggak bisa. Banyak masyayikh di YouTube udah jelasin, udah jelas, udah hampir selesai kitab. Kalau nggak talaki itu nggak bisa. Maka kalian punya kemewahan luar biasa di sini, namanya talaki. Itu mahal itu harganya. Ya. Sebagaimana beliau dulu ngajar kepada gurunya, beliau ngajarin kepada kita seperti dulu. Pasti sudah banyak yang didiskon itu ya. Dulu nggak bisa suruh push up, ya kan? Nggak bisa digampar. Kadang-kadang itu zaman-zaman guru dulu galak-galak. Itu pulpen, bukan pulpen. Penghapus terbang, kena kepala kita kan. Tapi santri kalau kena berdarah dia ridho jadi kiai. Kalau dia nggak ridho, jadi musuhnya kiai. Kita sudah banyak ketemu orang begitu. Siapa saja yang rela dihukum gurunya, rata-rata jadi kiai besar. Karena hukuman guru adalah tazkiyah, itu tadi yang disebut beliau. Tazkiyah. Yuzakkihim, tazkiyah dulu walu ta'lim. Kenapa tazkiyah dulu? Tazkiyah itu membersihkan karakter sombongnya dihancurin dulu. Kalau nanti nggak dihancurin, nambah ilmu, nambah sombong. Nambah ilmu, nambah sombong. Sum'ah, suka pamer buku lah, pamer pengikut lah. Hati-hati, ntar kalian ini kan punya geng-geng nih, ya kan? Yang ikut gua sekian. Ntar kalau udah gede sama. Kalau udah jadi kiai, membanggakan pengikut. Kita minta banyak pengikut bukan untuk berbangga, tapi untuk membuat Nabi Muhammad SAW berbangga. Karena beliau mengatakan, inni mukatsirum bikumul umama. Aku berbangga dengan jumlah banyak kalian terhadap umat-umat terdahulu. Ini bukan dalil poligami aja ya. Itu kan biasanya dipakai untuk dalil poligami. Sahih. Ada yang lebih sahih. Punya banyak murid. Ini dalilnya. Makanya saya lama nih memperhatikan beliau. Kok kemana-mana. Lebih semangat dari saya loh kalau beliau ini safar. Saya kalau safar Rabu berangkat pulang Jumat. Beliau bisa 6 hari, 7 hari, 4 hari minimal. Sekedar untuk meneteskan kalimatullah ke kalbu murid-murid. Biar murid-murid banyak belajar zikrullah.
Ini termasuk hadis Nabi. Inni mukatsirun bikumul umama. Kalau yang di rumah mukatsir enggak Pak Kiai? Enggak ya? Muwahhid ya. Ini obrolan para ustadz. Ente diam aja ya. Jadi kalau ujub, rasa ujub nih, kagum, wah ini hati-hati. Itu enggak ditazkiyah, gawat. Nanti nambah hafalan, tambah merasa dirinya keren. Murid ditanya oleh guru bisa jawab, bisa ujub. Kalau enggak ditazkiyah, maka tazkiyah ini bukan hanya dengan riyadhah, diperintah ngepel. Nikmati aja itu, habiskan sisi kedirian kita, keegoan. Disuruh nyapu, nikmati. Tidak ada kiai besar di dunia ini kecuali dia pernah disuruh-suruh kiainya, gurunya, disuruh ngapain kek. Yang paling enak disuruh kawin. Oh ini dalilnya banyak ya. Maulana Imam Bahauddin Shah Naqsyaban itu dipaksa nikah sama gurunya, sama putrinya sendiri. Kamu nikah sama anak saya, kata Mirul Kulal. Nikah. Kata Imam Bahauddin muda, waktu nikah umurnya baru 19 tahun. Bayangin coba, kalian umur berapa? Kayaknya umurnya udah 29 ya. Itu beliau disuruh umur 19 tahun. Apa kata beliau? Belum jadi sufi, masih belajar riyadhah, masih khidmah. Itu disuruh ngapain aja, disuruh ngambil air, minum, nyuci, apa aja. Tiba-tiba gurunya melihat ini murid kok beda, yang ngaji tiap hari nggak ditawarin nikah, tapi yang khidmah ditawarin. Nah, Bahauddin, maukah engkau menikahi putriku? Waduh, senangnya ya. Apa kata Imam Muhammad Bahauddin? Ya Sayyidi, wahai tuanku, ana rajulun faqir. Saya ini masih fakir, belum kerja. Nanti saya kasih makan apa anak engkau? Di situ marah beliau. Emang Tuhanmu siapa? Gitu. Emang Tuhanmu pernah tidur? Waktu dulu saya nikah, umur saya kan 23 setengah, mau masuk 24 ya. Bapak saya juga seorang khalifah murid dari Thariqat Naqsyabandiyah. Beliau nanya, nak, ntar anak orang kamu kasih makan apa? Saya balikin, kok Tuan Khalifah nanya begitu? Emang Tuhan kita beda? Kita candain aja. Dengar saya jawab begitu, beliau senang, berarti kolbu anaknya nyambung sama Allah. Karena kalau bergantung kepada Allah, kerjaan 1000 pabrik ditutup, 1000 kantor bubar, dia tetap bergantung kepada Allah. Gak usah khawatir ya. Gak bisa di sini ya di situ ya. Di mana-mana bumi Allah luas kok. Maka jangan jadi mental orang kantoran, walaupun ngantor boleh. Kalau nggak ngantor nganggur, jangan. Gak boleh nganggur hidup ini. Kerjalah di kantor tapi mental jangan kantoran. Jadilah pegawai tapi jangan mental pegawai. Mentalnya harus orang-orang yang aktif. Imam Malik ditawarkan menjadi seorang profesor. Bahkan bapaknya ilmu mahkamah pengadilan. Bahkan kitabnya mau dipakai untuk jadi panduan dalam mahkamah di dinasti Abbasiyah. Beliau tolak, hidup, mazhabnya jalan sampai sekarang. Maka mazhab Syafi'i itu separohnya mazhab Malik. Mazhab kita Syafi'i ini separohnya mazhab Malik. Maka kalau kita nih ketemu mazhab Maliki, dalam adab kesufian itu makruh kita jadi imam, mereka jadi imam.
Ini pesan dauh Maulana Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam kitab beliau banyak sekali ya, ada Al-Minan, ada Al-Mizan Al-Kubra. Dianjurkan santri-santri yang sudah matang ilmu fikihnya, lalu kuat pemahaman tasawufnya, dianjurkan baca kitab Al-Mizan Al-Kubra lil Imam Asy-Sya'rani. Berkebuka. Imam Syafi'i berangkatlah ke Mekah. Sampai di Mekah umur 10 tahun. Ada yang 10 tahun gak di sini? Gak ada. Ini yang paling kecil berapa nih? 12. Kamu berapa? Tuh. Kamu berapa? 19. Wajah kok masih 12? Dia udah berkhayal tuh Pak Kiai. Oke, 19 tahun ya. Saya 19 tahun sudah belajar 4 thariqah. Alhamdulillah. Sudah disuruh mentalkin orang. Kalau ada murid datang kata guru talkin. Udah ngampus dulu umur 19. Cuma gak dikasih ijazah umur 19. Lagi asik-asik bilang gak boleh talkin. Jadi ternyata ditarik, dilepas, tarik, dilepas, itu tazkiyah. Lagi senang-senang belajar kanuragan, silat. Saya minta izin sama guru saya, umur 25 tahun, ya, ijazah sudah dapat, tapi belum dikasih juga ini lembaran tarikotnya, ijazah tarikotnya. Saya patuh, karena kita emang gak mau cari ijazah, kita mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba saya senang belajar silat. Saya minta izin, Abuya izinkan saya untuk belajar silat. Kalau silat lidah kan gak perlu belajar kan. Ini mau silat beneran ini. Tahu-tahu beliau ngomong, kamu mau jadi pemarah atau mau jadi penyabar? Ya pasti penyabar lah. Ya udah, tahan dulu ya. Wah, padahal sudah bikin janji, mau bawa orang, mau ketemu dengan ini itu, udah saya janji. Mau ketemu siapa aja, mau belajar silat, mau belajar debus, macam-macam, ilmu kanuragan lah. Tapi di saat guru kita dauh begitu, tasdik atau tidak? Jadi murid yang sodik atau murid yang kazib? Murid yang sodik depan belakang adabnya sama. Gurunya di depan, gurunya di belakang, gurunya dekat, gurunya jauh sama. Gurunya hidup, gurunya mati, adabnya sama. Itu murid sodik. Jadi ada berapa jenis murid? Murid sodik, murid kazib. Ini Imam Sya'rani juga yang bagi nih. Murid sodik, murid yang lahir batin, dia betul-betul beradab kepada gurunya. Ghaib dan hadir sama. Beda dengan murid yang kazib. Malah kalau perlu adu-adu kiai antar kiai. Ya. Kalau perlu omongin kiai di belakang orang. Kiai ini dapat hadiah mobil nih misalnya. Kiai saya tidak zuhud. Omongin begitu hilang ilmu antum, ya. Coba aja. Kiai kita lagi keluar kota nih, ada orang meninggal samping. Kiai ini nggak punya perasaan. Masa tetangganya meninggal, dia nggak takziah. Ada kalian ngomong begitu? Nuzi'at ankal barakah. Dihapus, dicabut keberkahan dari kalian karena su'ul adab. Nggak berbaik sangka kepada guru. Guru itu bukan malaikat, bukan nabi, tapi adab harus dijaga. Imam Abu Hanifah, siapa? Itu kawannya Imam Malik. Cuma beliau kalau debat sama muridnya Abu Yusuf. Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf, dulu pernah datang ke Imam Malik debat. Gurunya Abu Yusuf, yaitu Abu Hanifah, satu kali kakinya pegel. Dulu belum ada sofa begini, duduknya di bawah mesnat, kayak orang-orang Arab sekarang di bawah. Kakinya seharusnya selonjoran ke arah timur, tapi dia nggak selonjoran. Dia alihkan, miringin dikit ke arah selatan.
Ditanyalah oleh muridnya, ditanya oleh khadamnya, wahai tuan guru, kenapa engkau tidak meluruskan kaki ke sana? Kok miring-miring begitu, kan gak enak dilihat. Apa kata beliau? Di arah timur ada rumah guruku Hammad ibn Abi Zaid. Siapa nama gurunya? Hammad ibn Abi Zaid. Maka aku tidak berani menselonjorkan kakiku kepadanya. Itu rumah udah jarak 40 rumah, tapi dia gak berani selonjorin kakinya ke. Makanya nih santri makruh kalau ngaji kaki selonjoran ke Ka'bah, ke kiblat gak boleh. Untuk ukuran santri makruh. Orang awam biarin. Ukuran santri makruh. Pengen berkah. Kata Sidi Ahmad Tijani, Sayyidul Majalis Al-Qiblah. Sayyidul Majalis Al-Qiblah. Sayyidnya arah kita duduk, adab kita duduk itu kiblat, maka nggak boleh sul adab dengan kiblat. Wa kiblatul ilmi al-alim. Sedangkan kiblatnya ilmu orang alim, itu kalam saya, bukan kalam Sidi Ahmad Tijani ya. Kiblatul ilmi al-alim al-muallim, itu guru. Makanya mazhab Abu Hanifah hatta al-yawm mutabbaqun fi Eropa, fi Turki, fi Aljazair, fi Maghrib, fi ayyi makan. Cuma di Indonesia aja mazhab Abu Hanifah nggak dipakai. Ntar sesekali saya pakailah. Kan dapat sanadnya kita ya. Pemegang 4 sanad mazhab itu Maulana Al-Imam Zakaria Al-Ansari yang punya hasyiah fikih ya. Jadi orang kalau punya sanad ke beliau sebenarnya punya 4 sanad mazhab. Itulah sebabnya karena pendiri Nahdliyin itu mengerti dengan sanad ini, dalam asasnya NU harus ikut 4 mazhab. Karena satu alim ini minimal 4 mazhabnya dulu. Ternyata tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kiai, beliau pernah bertemu di Mekah beberapa bulan sebelum wafatnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, pemegang 4 sanad. Dan beliau berfatwa dengan 2 mazhab, 4 sanad mazhab, dan berfatwa dengan 2 mazhab, Syafi'i dan Hanafi. Nulis 2 mazhab, Syafi'i dan Hanafi. Jadi boleh kalau sanggup. Kalau nggak sanggup ya jangan. Ya, 1 aja belum beres. Matan takrib khatam kan? Khatam nggak? Matan takrib khatam nggak? Khatam beneran. Fathul Mu'in? Lagi progres. Ya Anutut Talibin? Ya salam. Hasyiahnya para imam ya. Itu adab. Maka kalian nih walaupun gak mesti sesaklek itu, tapi coba rasa-rasakan sendiri. Inilah dasarnya kenapa di pesantren-pesantren ulama ahlu sunnah kelas pertama belajar ta'limul muta'alim. Masih itu dipakai, jadikan adab. Insya Allah diberkahi sampai mati ya. Sampai mati loh, gak tanggung-tanggung.